Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Masjid Ceria. Kali ini kita akan membahas tentang turunan parsial fungsi logaritma. Untuk turunan parsial fungsi logaritma, kita bisa menggunakan beberapa sifat dari sifat logaritma. Sifat yang pertama yang akan sering kita gunakan adalah sifat perkalian menjadi penjumlahan. Nah, len A kali B sama dengan len A tambah len B. Kemudian berikutnya sifat pembagian menjadi pengurangan. Kemudian sifat yang ketiga bentuk len A pangkat N sama dengan N dikali len A ya. Kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama diberikan fungsi Z sama dengan XY tambah 2 pangkat XY plus 1. Yang dicari adalah do Z per do X. Nah, kita lihat fungsi Z. Fungsi Z ini berbeda halnya dengan misalnya kalau ada bentuk X kuadrat atau Y kuadrat. Kalau X kuadrat, maka pangkat si X-nya adalah 2 berupa konstanta. Untuk menyelesaikan soal bentuk seperti ini, ketika pangkatnya berupa variabel yang akan diturunkan, maka kita bisa menggunakan bantuan len, logaritma natural. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita tambahkan ruas kiri dan ruas kanannya dengan len. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan sifat yang tadi ya, sifat len A pangkat N sama dengan A dikali len A. Nah, jadi pangkat ini kita bisa pindahkan ke depan ya. Jadi hasilnya adalah len Z sama dengan X plus Y tambah 1 dikali dengan len X kali Y plus 2. Di masing-masing kiri dan kanan yang ini ya ada variabel X-nya, ini juga ada variabel X-nya. Maka bentuk ini bentuk perkalian turunan yaitu U kali V ya. Jadi mana rumusnya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Jadi kita misalkan U-nya adalah X Y plus 1, kemudian kita turunkan ya. Kita turunkan terhadap X. Nah, maka 1 ini konstanta diturunkan jadi 0 ya. Kemudian XY diturunkan terhadap X, hasilnya adalah Y. Sehingga hasilnya adalah Y tambah 0 atau sama dengan Y. Kemudian kita misalkan V-nya dengan len dalam kurung X kali Y tambah 2. Kita turunkan. Yang pertama kita turunkan keseluruhannya. Turunan dari len adalah 1 per ya, 1 per menjadi 1 per XY tambah 2. Kemudian kita turunkan lagi XY ya terhadap X, yaitu hasilnya Y ya. Turunan 2 yaitu 0 ya, sehingga hasil turunan dari V ya untuk len XY plus 2 adalah ini ya, 1 per XY tambah 2 dikali Y tambah 0. Jadi sekali lagi, turunan dari len adalah 1 per XY plus 2, kemudian kita turunkan lagi yang dalam kurung. Turunan XY terhadap X adalah Y, turunan dari 2 adalah 0. Nah, sehingga bentuk ini kita bisa sederhanakan menjadi ini ya, Y sama Y per XY ditambah dengan 2. Nah, sekarang kita turunkan len Z terhadap X. Turunan len Z adalah 1 per Z dikali dengan turunan dari si Z terhadap X, itu do Z per do X. Jadi sekali lagi turunan dari len Z adalah 1 per Z. Turunan dari si Z-nya adalah do Z per do X. Nah, jadi kita tulis seperti ini ya. Turunan dari si len-nya 1 per Z, turunan dari Z-nya adalah do Z per do X. Nah, sama dengan ya, substitusi U aksen kali V berarti ini ya. Y dikalikan dengan len XY plus 2. Nah, hasil ini ditambah dengan V aksen kali U. Berarti ini ya, V aksennya Y per XY tambah 2 dikali dengan XY plus 1. Hasilnya ini. Kemudian Z-nya kita bisa kali silang, atau ini kita bisa kali dulu ya. Nah, kali dulu. Setelah itu kita bisa kali silang Z-nya. Kali silang ke kanan. Nah, sehingga do Z per do X sama dengan ya. Ini yang ini kita kalikan dulu. X kali XY kan XY kuadrat tambah dengan Y kali 1 yaitu Y ya. Dapatlah ini. Kemudian Z ini diperoleh dari kita kali silang ya, kali silang ke kanan. Langkah berikutnya kita akan mengganti Z dengan fungsi Z yang ada di soal.
XY plus 2 pangkat XY plus 1. Nah, jadilah seperti ini. Nah, langkah berikutnya untuk menyederhanakan bentuk ini, kita bisa kalikan ke dalam saja ya. Kita kali ke dalam bentuk ini ya. Kali ke dalam ya, ini kali pelangi ya. Nah, jadi kali 1/1, maka hasilnya seperti ini ya. Setelah kita kali ke dalam, hasilnya ini. Nah, kemudian kita lihat bentuk yang sama, ada nggak ya bentuk yang sama? Ini yang sama yang bisa kita coret ya. Ini kalau kita jabarkan jadiin pangkat, kalau kita naikin ke atas jadi pangkat negatif ya. Nah, jadi XY plus 2 ya, pangkat XY plus 1 ini kalau kita bagi dan ini bisa ya. Ini jadi naik ya, jadi pangkat negatif ya. Jadi 1 dikurang 1 jadi 0 ya. Jadi hasilnya sisanya adalah XY plus 2 pangkat XY. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk yang paling sederhana dari turunan fungsi Z terhadap X ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini diberikan fungsi Z. Ini turunan sama ya, kita turunkan terhadap X lagi. Nah, di sini fungsi Z-nya adalah Y kuadrat dikali X kuadrat Y ditambah 1 pangkat 2 dibagi dengan X plus 2Y. Maka kita bisa menambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan len ya. Nah, jadi bentuknya jadi seperti ini. Len Z sama dengan len ini ya, Y kuadrat kali X kuadrat Y plus 1 Y pangkat 2 dibagi dengan X plus 2Y. Nah, kita lihat bentuk len untuk pembagian kan jadinya, ini kan bentuk pembagian jadinya kurang, kemudian ini untuk perkalian jadi tambah ya. Nah, jadi yang pertama ini bentuk perkaliannya ya, yang pembilangnya, kemudian dikurangi dengan penyebutnya. Berikutnya ini bentuk perkalian, kita bisa berubah menjadi bentuk penjumlahan ya. Jadi sifat len yang tadi, kalau bentuk len A kali B sama dengan len A tambah len B. Jadi seperti ini ya, jadinya ini jadi penjumlahan len Y kuadrat ditambah dengan len X kuadrat Y tambah 1 pangkat 2. Nah, untuk mempermudah penurunan ini, maka kita bisa menggunakan sifat yang tadi, sifat len, yaitu len A pangkat N sama dengan N dikali len A. Jadi pangkatnya kita pindahkan dulu ke depan ya, 2 pindah ke depan sini ya. Jadinya bentuknya seperti ini. Nah, ini len Z kalau diturunkan hasilnya turunan terhadap X ya. Jadi pertama turunkan dulu len Z-nya, jadi 1/Z dikali dengan turunan Z yaitu terhadap X, yaitu 2Z per 2X. Seperti ini. Kemudian turunan dari len Y kuadrat, karena ini konstanta, diturunkan ya. Hasilnya sama dengan 0. Kemudian turunan dari len 2 ini konstanta ya, karena dibentuk perkalian maka hasilnya jadi 2 ini tinggal ditulis ulang saja. Kemudian len X kuadrat tambah 1 ya. Nah, ini kita turunkan dulu lennya keseluruhannya ya. Kemudian kita kalikan yang turunan yang dalam kurung. Jadi seperti ini ya. Hasilnya turunan dari lennya adalah 1 per X kuadrat Y tambah 1. Kemudian kita turunkan lagi yang dalam kurung, turunan XY kuadrat X kuadrat Y tambah 1 terhadap X ya. Turunan dari X kuadrat Y adalah 2XY. Bentuk yang ini pertama sama caranya, turunkan dulu keseluruhannya, kemudian turunkan lagi yang dalam kurung. Turunan dari len X plus 2Y adalah 1 per X plus 2Y dikalikan dengan turunan X ya, terhadap X itu 1. Turunan dari 2Y terhadap X itu 0 ya. Kemudian kita sederhanakan bentuknya. Nah, jadi seperti ini ya. 4X ini diperoleh dari ini, kita kalikan 2 kali 2XY. Kemudian Z-nya bisa kita kali silang, kali ke kanan, jadinya 2Z per 2X sama dengan ini ya. Kita bisa mengalihkan ke dalam Z-nya ya, kali 1/1, kita peroleh seperti ini ya. Setelah itu kita ganti Z-nya dengan Z yang ada di soal. Kita ganti Z ini, Z yang ada ini ya, dengan Z yang ada di soal. Kita peroleh bentuknya seperti ini. Ini bentuk ya, jadi ini bentuk Z-nya, kemudian ini juga bentuk Z-nya. Kemudian kita bisa sederhanakan bentuknya ya. Kita lihat yang ini
X kuadrat plus X kuadrat Y plus 1 pangkat 2 ini kita bisa coret dengan ini ya. Nah, jadi sisanya adalah X kuadrat plus 1 ya. Jadi ini pangkat 1 jadinya ya. Terus ada lagi yang sama? Sudah nggak ada ya. Nah, ini tinggal kita kalikan yang penyebutnya. Jadi hasilnya X plus 2Y kuadrat. Nah, kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, 4XY pangkat 3 ini diperoleh dari ini. Kita kalikan dulu ya. 4XY dikali Y kuadrat. Nah, kemudian karena tadi ini dicoret, maka sisanya X kuadrat Y plus 1. Ini bisa dicoret ya. Kemudian yang ini kita sudah kalikan. X plus 2Y kali dengan X plus 2Y. Jadi X plus 2Y kuadrat. Setelah itu, kita bisa sederhanakan penyebutnya ya. Atau samakan penyebut ya. Samakan penyebutnya, yaitu penyebutnya X plus 2Y kuadrat. Caranya, jadi kalau penyebutnya X plus 2Y kuadrat, berarti kita bagi ini ya, X plus 2Y kuadrat dibagi dengan X plus 2Y kan hasilnya X plus 2Y. Nah, dikalikan dengan yang pembilangnya. Nah, kita dapat hasilnya seperti ini ya. Nah, setelah itu, kita lihat bentuk yang sama ya. Dari sini kan ada yang bentuk yang sama, yaitu X kuadrat Y plus 1. Ini X kuadrat Y plus 1 pangkat 2. Kita bisa faktorkan ya. Kita keluarkan salah satunya. Kita keluarkan X kuadrat plus Y. X kuadrat Y plus 1 ya. Jadi ini sisanya berarti yang ini 4XY pangkat 3 dikali dengan X plus 2Y. Terus ini sisanya adalah Y kuadrat dan X kuadrat Y plus 1 ya. Kita keluarkan jadi bentuknya seperti ini. Setelah itu kita kalikan ke dalam ini ya, satu per satu. 4XY pangkat 3 dikali X, terus 4XY pangkat 3 dikali 2Y. Ini dikali ke dalam juga, 4Y kuadrat dikali X kuadrat Y tambah Y kuadrat kali 1. Nah, kita peroleh hasilnya seperti ini. Ada bentuk yang sama ya, 4XY kuadrat dikurangi dengan X kuadrat 4X kuadrat Y pangkat 3 dikurang X kuadrat Y pangkat 3. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Inilah bentuk sederhana dari turunan Z terhadap X ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Soal berikutnya, diberikan fungsi Z sama dengan cos pangkat sin XY 2XY plus 1. Kita turunkan fungsi Z ini terhadap Y. Langkahnya sama ya. Kalau kita lihat pangkatnya adalah variabel yang akan diturunkan. Nah, sehingga ini kita bisa menggunakan bentuk penyederhanaan dengan menggunakan logaritma natural, yaitu len. Caranya kita tinggal tambahkan saja ruas kiri dan kanannya dengan len. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Sesuai dengan sifat len, kalau ada bentuk len A pangkat N akan berubah menjadi N dikali len A. Jadi pangkatnya bisa pindah ke depan ya. Pindah ke sini, ke kiri ya, atau ke depan. Nah, jadinya seperti ini. Sin XY dikali len cos 2XY plus 1. Nah, kita lihat bentuk ini ya. Kalau kita turunkan, ini bentuknya perkalian. Nah, yang sebelah kiri ini terdapat memuat variabel Y yang akan diturunkan. Demikian juga yang ini. Sebelah kanan memuat variabel Y yang akan diturunkan. Jadi ini bentuk O kali V ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus O kali V, yaitu O aksen V tambah V aksen O. Nah, kita misalkan dulu O-nya dengan sin XY. Sekarang kita turunkan O-nya dari sin XY ya. Kita turunkan ini terhadap variabel Y ya. Turunkan terhadap variabel Y, hasilnya turunan dari sin adalah cos. Kemudian kita turunkan lagi XY terhadap Y, hasilnya X ya. Nah, sehingga U aksen adalah cos XY dikali X ya. Jadi cos ini diperoleh dari turunan sin, kemudian X ini diturunkan lagi dari XY terhadap Y. Nah, kalau kita sederhanakan jadi bentuknya seperti ini. X kali cos XY. Kemudian untuk V-nya kita ambil dari bentuk len cos 2XY plus 1.
Kita turunkan terhadap Y ya. Pertama turunkan dulu len-nya. Jadi 1 per ya, 1 per cos 2xy plus 1. Kemudian kita kalikan lagi dengan turunan cosnya ya. Turunan cos adalah min sin. Ya, turunan cos adalah min sin. Kemudian setelah cosnya diturunkan, turunkan lagi yang dalam kurung. Turunan 2xy terhadap Y adalah 2x, turunan dari 1 ya terhadap Y. Karena bentuk penjumlahan maka satunya jadi 0 ya. Kita peroleh bentuknya seperti ini ya. Nah, ini dari turunan len-nya, kemudian dikalikan dengan turunan cosnya itu min sin, kemudian dikalikan lagi turunan dari 2x plus 1. Nah, 2x plus 0 ya. Kemudian kita sederhanakan bentuknya. Ini hasilnya adalah min 2x dikali sin 2x plus 1 dibagi cos 2x plus 1. Nah, sin ini sin per cos ya. Jadi bentuk dari si tangan ya. Jadi kita sederhanakan bentuknya jadi min 2x dikali tangan 2x y plus 1. Setelah itu kita turunkan keseluruhannya ya. Setelah itu kita tinggal substitusi aja ke U aksen V tambah V aksen U. Nah, sekarang turunan dari len Z terhadap Y adalah turunan len Z adalah 1 per Z dikalikan dengan turunan Z ya, yaitu do Z per do Y. Di hasil dari turunan len Z terhadap Y adalah 1 per Z dikali do Z ya per do Y. Sama dengan U aksen V tambah V aksen U ya. Jadi kita substitusi aja U aksen dengan ini ya. Dengan X cos X ya dikalikan dengan V ya. V-nya len cos 2X ya plus 1. Ini ya. Kemudian V aksen kali U ya. V aksen adalah min 2X kali tangen 2XY plus 1 dikalikan dengan sin XY. Nah, terus kita sederhanakan bentuknya seperti ini jadinya ya. Tinggal kalikan plus kali min kan jadi min ya. Kemudian sin x nya kita pindahkan ke kiri saja ya, ke kiri. Kemudian kalau udah bentuknya seperti ini, langkah berikutnya kita kalikan z nya ke kanan ya. Kali ke kanan z nya, nanti tinggal kita mengganti z nya dengan fungsi z yang ada di soal. Kita kalikan ke kanan z nya. Nah, dapatlah bentuknya seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan mengganti z nya dengan z yang ada di soal. Nah, inilah hasil turunan dari fungsi z terhadap y ya. Demikian pembahasan soal turunan parsial fungsi logaritma. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.